Oke guys, hari ini vlog pertama gue dan hari ini minggu pagi, mumpung libur kosong, jadi gue decide buat ngajak jalan-jalan Cinnamon. Anyway, thank you banget buat kalian semua yang udah ngasih ide dari kemarin. Namanya kira-kira siapa ya? Ada yang ngasih nama Brownie, ada yang ngasih nama Goldie, ada yang ngasih nama Kartono juga karena belinya dekat-dekat sama Hari Kartini katanya. Terus lucu banget, ada juga yang ngasih nama Cinnamon dan akhirnya gue ngerasa wah ini nama yang paling cocok buat mobil ini, buat tone color warna interior, luarnya juga, jadi kayaknya Cinnamon nama yang cocok banget. Selain itu karakternya juga cocok banget sama gue, so I'm so happy guys. So hari ini kita bakalan jalan-jalan, nyari sarapan juga dekat-dekat sini, kompleks ini. So let's go. Oke guys, kali ini udah nyampe di komplek Arwani. Tepatnya ini di Singgasana. Kenapa gue ke Singgasana? Karena nggak berisik, lebih bagus jalannya, jadi bikin videonya lebih enak. Terus bisa lepas masker juga, karena ya it's safe di dalam komplek. Hari ini kita bakalan ngobrol juga. Tadi pagi gue udah bikin Q&A. Jadi nanti kita sambil jalan-jalan, sambil muter-muter, ngetes mobil, kita sambil tanya jawab. Oke, kita akan jawab pertanyaan. Ini bagus nih, dari Fanny Chenny. Sekolah baking di mana kok? Nah, sekolah baking itu gua di Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung. Itu kalau misalnya kalian tahu, dulu tuh terkenal dengan sebutan NHI. Nah itu tuh masih di bawahnya Swiss zaman itu, makanya disebutnya atau istilahnya apa namanya NHI. Terus sekarang di bawah Kementerian Pendidikan dan Pariwisata, jadinya namanya sekarang Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung. Nah di situ tuh negeri, jadi sekolah itu tuh negeri dan seru banget. Kenapa seru banget? Karena bener-bener apa ya, persaingannya tuh super ketat banget, dan bisa dibilang dari waktu itu yang daftar sekitar 2.000 orang, seingat gue ya, atau 1.600-an lah, yang diterima cuman 400 atau 500 siswa waktu itu zaman gue ya. Jadi lucu banget tuh yang masuk sana, bener-bener bersaing. Dari satu sekolah aja kayaknya yang keterima itu paling 1 atau 2, jadi benar-benar berebut karena salah satu sekolah unggulan itu di Bandung, dan kalau nggak salah di Indonesia pun dia nomor 1. Jadi banyak banget yang pengen masuk ke NHI atau STP Bandung. Terus di sana juga ada sekolah swastanya. Jadi kalian bisa bisa ngambil yang swasta kalau misalnya buntu. Kita mundur lagi. Nah kalau misalnya kalian mau ngambil yang swasta, bisa, biasanya teman-teman yang nggak keterima di negeri ngambil ke swasta kayak gitu. Dan biayanya lebih mahal. Dulu gue yang negeri itu kebilang murah loh. Murah banget, asli, gila murah banget. Kebayang ya, kuliah termurah 2011. Wah udah lama ya, 2011 itu bayangin gue masuknya sekitar 8 juta, padahal di kampus lain tuh bisa masuk aja udah 20 jutaan, tapi ini karena subsidi ya negara, thank God. Setelah itu per tahunnya bayarnya tahun kedua 5 juta,
Terus tahun ketiga 5 juta karena basically cuma 3 tahun kuliah di NHI. Jadi oh my god, murah banget. 18 juta tuh udah 3 tahun dan udah sampai lulus, udah wisuda, udah segala macem. Terus tugas-tugasnya juga perintilannya apa ya, nggak banyak kayak anak-anak desain harus biaya sendiri, beli peralatan sendiri segala macam. Karena kita disupport dari kampus juga, udah ada tools equipment yang memadai, jadi kita udah enak banget lah kuliah di sana. Nah buat kalian atau buat bunda-bunda di rumah yang pengen anak-anaknya kuliah pastry atau bakery juga bisa tuh di sekolahin di sana. Ada pertanyaan dari Lili Dewi. Dewi, aku pengen jual hanya satu macam roti andalan, mungkin nggak? Oh mungkin banget, karena nggak sedikit kok yang jual misalnya brandnya itu fokusnya di roti sisir, atau brandnya fokusnya di bluder, atau brandnya fokusnya di donat. Jadi memungkinkan, nggak mungkin hanya fokus di satu, tapi variannya yang harus kalian mainkan. Kan nggak mungkin ya kita jual donat gula doang, ya siapa yang mau beli selamanya? Nggak bisa, kita harus variatif menunya. Nah, itu penting banget. Even fokus di satu resep yang kita suka banget, misalnya bluder, ya bikin bludernya berbagai macam varian. Ada misalnya bluder ham keju, bluder coklat, bluder serikaya. Jadi orang tahu, oh ini kalau beli bluder udah pasti deh ke Lili gitu. Oke ya, next questions. Kita keluar dulu dari kompleks sambil nyari sarapan, karena tiba-tiba kepikiran pengen sarapan ini. Sarapan menu favorit aku tuh di sini ada lumpia basah. Makasih Pak. Oke, salah satu menu favorit aku tuh di sini ada lumpia basah di Mekarwangi. Kalau kalian orang Bandung, orang Mekarwangi biasanya tahu. Ini tuh nostalgia banget karena lumpia basah ini tuh berarti untuk hidup aku. Why? Karena ini lumpia basah BPK 5 namanya. Jadi di rodanya ada tulisan BPK 5. I don't know sekarang masih ada nggak. Last time gua kesana tuh masih ada tulisan lumpia BPK 5. Itu tuh nama sekolah di Bandung. Dulu gue sekolah di sana SMP-nya di BPK 5. Dan ya itu menu favorit waktu jajan waktu SMP dulu. Jadi ketika udah kerja waktu itu lewat sini, loh ada lumpia BPK 5, terus bapaknya masih sama, jadi kayak let's go, kita beli lumpia BPK. Oke? Nanti udah beli, kita baru deh coba Q&A lagi. Seru juga ya. Anyway, siapa yang mau nebeng? Boleh dong, kita nanti bikin konten ngobrol-ngobrol bareng di mobil ya guys. Seru tuh kayaknya. Semoga buka ya, karena ini bulan puasa. Hopefully dia tetap jualan, jadi nanti kita beli makan di mobil paling ini. Terus I don't know audionya gimana, bagus enggak, karena aku belum pakai audio yang proper di sini. Jadi ini video pertama juga, kita tes, yang penting bikin konten lah ya. Udah pesan audio mikrofon juga yang compatible buat kameranya, jadi maybe next video will be better. Biar dekat. Oke, can't wait. Semoga buka ya lumpia BPK 5 ini. Karena kalau di Bandung nggak seketat itu sih, maksudnya even bulan puasa tetap orang boleh jualan kok, gitu, nggak dilarang-larang. Karena ya itu negara kita negara toleransi ya, jadi saling menghargai satu sama lain. Ada nggak ya? Oh ada dong, yeah, this is my day. Oh my goodness, kita parkir dulu. Oke.
Oke, cinnamon. Duduk manis kamu. Kita pakai masker dulu ya supaya jaga protokol juga kesehatan. Terus kita beli deh. Wih, lumpia BPK 5. Si bapak mana? Pulang. Oh, pulang. Biasa belanja. Oke. Berapa, Pak? Kita beli berapa ya? Lumpianya, lumpia basah beli 2 deh. Pedas? 2, pedesnya sedikit. Nah, ini lumpia BPK 5. Lumpia BPK. Dulu ada 5-nya di sini. Atau sekarang udah nggak ada. Lumpia favorit ini. Dari SMP jajan ini, Teh. Waktu di BPK ya? BPK ya. Di 24 tuh. 24-nya. Oh, iya. Punten nu kenca. Ya. Wios tenanon pulang anak. Iya, Pak. Wios nuhun ya. Nuhun, Pak. Yuk. Kita udah dapet lumpia basah BPK. Kita udah dapat lumpianya. Sekarang saatnya kita cari tempat yang teduh karena oh my god, this is so hot. Panas banget. Kita nyari pohon rindang supaya kita bisa parkir mobil dan makan lumpianya sambil lanjutin Q&A hari ini. Oke. Oh my god, it smells so good. Kalian nanti nonton videonya waktu buka puasa ya. Oke, this is lumpia basah BPK 5. Tadi nggak ada 5-nya ya, dulu ada 5-nya loh. Ya nggak apa-apa lah, yang penting tetap lumpia BPK. Kita coba dulu apakah buatan anaknya sama enaknya sama seperti bapaknya. Oh my goodness. Guys, ini enak banget. Kalian kalau ke Bandung wajib cobain lumpia BPK 5. Oke, tadi kameranya sempat overheat karena terlalu panas, jadi mati kameranya, tapi sekarang udah nyala lagi. So kita bakalan jalan-jalan lagi sambil lanjutin Q&A selanjutnya ya. Terus nanti kalau sempat juga mau mampir ke satu bakery yang dulu sempat bantuin aku waktu buka lagi. Kan kita sempat nggak boleh buka di mall harus tutup waktu pandemik, jadi kita sewa dapur lagi dan bakery ini ngasih pinjam dapurnya untuk kita tetap bisa kerja bikin kursus online. Jadi nanti kita akan mampir ke sana ya. Oke, lanjut lagi. Tadi ada Q&A. Ini bagus. Dari Tiara Wakit, pernah dikritik pedas nggak chef awal-awal lagi booming ini? Kritik pedas kayaknya selalu ada sih, dan selalu pasti apa ya, mau bisnisnya apapun menurut aku pasti kritik akan selalu ada, karena anyway kita nggak bisa bikin happy semua orang juga kan. Jadi adalah kritik pedas. Kalau pikir-pikir, diingat-ingat apa yang paling pedas ya?
tuh dari murid-murid setia lagi. Jadi, oh ya, here's the tip. Kalau kita sampai dapetin kritik dari customer atau ya basically customer, pasti mereka itu sayang sama kita. Trust me, orang-orang yang nggak ada ngasih masukan, nggak ngekritik, diem-diem aja, itu lebih bahaya. Biasanya mereka ngomongin di belakang dan akhirnya end up bisnis kita tiba-tiba down tanpa kita tahu alasannya. Jadi it will be better ketika kita punya bisnis terus ada orang-orang terdekat kita atau customer bahkan mereka yang ngasih input atau insight. Harusnya misalnya kayak gini waktu itu apa ya? Oh ya, komplain paling seru itu, oh my god, ini seru banget. Komplain terpedas yang pernah aku dapet itu. Jadi kan aku bikin kursus online. Pagi ini waktu masih sewa di dapur di Mekarwangi ini, kita bikin kursus online. Udah gitu, kita udah bikin rules. Kalau misalnya yang daftar itu harus sesuai namanya. Kalau nggak sesuai, nanti kita keluarin dari grup karena atau dari Zoom meeting itu ya, karena takutnya kita kan ada yang sebar-sebarin link gitu loh. Jadi tujuan kita sebenarnya baik, tapi di situ aku nggak tahu kalau misalnya ketika kita kick atau ya kita kick salah satu member dari grup Zoom meeting itu, dia nggak bisa masuk lagi. Aku baru tahu dan di situ wah, kena omel besar. Omelnya parah sih, komplain ke manajer sampai teriak-teriak dan kedengeran ke ruangan aku lagi Zoom. Jadi itu langsung aku pause dulu kelasnya, langsung aku angkat teleponnya, langsung ngobrol sama customernya baik-baik. Dan ya pasti ada aja lah, itu kesalahan aku, jujur itu kesalahan aku. Dia marah karena udah standby, tiba-tiba masuk, dia nggak ngerti ganti nama username-nya, tiba-tiba di-kick, masuk lagi nggak bisa. Jadi dia agak telat tuh kelasnya masuknya karena aku harus bikin Zoom meeting ulang. Dan itu pembelajaran paling berharga sih, karena aku jujur nggak tahu. Dan muridku juga kondisinya dia nggak tahu juga kalau misalnya ternyata nama harus diganti segala macam. Jadi ya udah, kita bikin, akhirnya aku kasih solusi gimana kalau kita bikinin Zoom meeting ulang. Oke, akhirnya dia lebih tenang customernya dan oke, yaudah win-win solution. Begitu ada record video juga. Record videonya itu kan bisa ditonton ulang. Jadi aku bilang walaupun tadi kelewat beberapa menit, yang awal yang pagi tetap bisa nonton videonya kok, aku record. Jadi udah lumayan better, tenang. Terus waktu kelas berjalan, kayaknya mungkin karena ya wajar lah, customerku udah keburu kepalang, kesel, jadinya dia nggak fokus di kelas juga. After class pun masih komplain, masih nelfon aku marah-marah, dan aku bilang ya udah, solusinya mau seperti apa, kita cari jalan tengahnya. Dan akhirnya aku bikinin kelas ulang buat dia. Jadi aku kasih kelas yang sama tapi di bulan depan ada jadwalnya, jadi dia boleh masuk free dan ya sama-sama happy lah. Aku happy, dia happy. Intinya kita tuh jangan tertutup gitu loh. Somehow aku bisa aja mikir kayak, wih gue rugi nih ngasih kelas lagi buat dia secara gratis. Tapi enggak loh, nggak rugi sama sekali. Kenapa? Karena relation itu lebih penting daripada sekedar uang. Percaya atau enggak, itu kejadiannya last year. Ingat banget, April or May gitu. Last year aku sewa dapur di sini, dan sekarang jadi customer ini jadi customer tetap aku, selalu kursus, dan kayaknya udah hit kursus lebih dari 20 kelas. Jadi sekarang jadi customer regular, customer yang setia banget. Karena itu, kita tuh tahu gimana caranya menangani sebuah masalah. Coba kalau aku egois ya, nggak bisa, sorry, nggak bisa, kelasnya nggak bisa diulang, nggak bisa dikasih kelas gratis. Oke, overheat untuk kedua kalinya karena kondisinya panas banget. Aku nggak tahu kenapa.
di Bandung ini udah kayak, aku sambil pasang ini ya, udah kayak nggak Bandung. I don't know kenapa panas banget. Oke, here we go. Oke, kita udah neduh juga. Aku di dalam keringetan juga, even udah dikasih AC. Oh, AC-nya kalau nomor 2 lebih kecil dari nomor 1. Lucu. Apa namanya juga mobil tua, jadi selalu dapetin sesuatu yang unik di dalamnya. Anyway, aku happy banget. Oke, lanjutin tadi daripada customernya marah dan kabur saat itu, mendingan aku ya kasih solution. Mungkin bisa dibilang aku rugi 1 kali, tapi ya sekarang dia supportive banget. Aku setiap bikin kelas dia selalu nanyain kelas ini materinya apa aja, aku pengen ikutan. Dan ya itulah berkatnya apa ya, kita punya wisdom, punya hikmat dalam menangani setiap masalah yang ada. Jangan mau egois, tetap harus humble, tetap harus ngerti posisi kita di mana dan customer itu seperti apa. Jangan sampai kita mengecewakan customer demi keuntungan yang gak seberapa kayak gitu. Itu pengalaman pribadi dan aku gak pernah lupa. Aku juga gak akan pernah lupa sama muridnya. Kita udah kenal baik, udah deket banget. Ya udah, sampai sekarang masih kursus, luar biasa lah. Itu mungkin pembelajaran yang bisa kalian ikut pelajarin ya untuk bisnis kalian. Nextnya Albert Ricardo 05. Dia nanya gimana sih marketing produk jualan kita. Oke, marketing ini memang susah gampang sih. Jujur aku pribadi juga masih belajar. Tapi yang pertama kita harus tahu dulu bisnis model kita itu seperti apa. Jangan sampai bisnis modelnya itu maksudnya gini, jangan sampai kita pakai teknik marketing A untuk bisnis model B gitu. Somehow berbeda. Tapi kurang lebih di sini kalian yang nonton pasti banyakan di dunia baking juga, bakery pastry product, dan beberapa ada kitchen juga. Untuk bikin bisnis contohnya mungkin online shop kali ya, karena banyak yang buka online shop hari-hari ini sejak COVID. Itu kita harus benar-benar into ada di bisnisnya pertama, karena customer tuh akan males atau sedikit ragu biasanya kalau misalnya mereka tahu bisnis ini tuh nggak dijalanin sama orang atau cuma sekedar apa ya, sekedar mimin yang nggak ngerti apa-apa. Mereka tuh bener-bener pengen apa ya, pengen ada sosok person ya. Jadi even kalian pakai mimin boleh, tapi mimin itu bukan mimin yang ngerjain banyak account. Saran aku ya, better kalian pakai in-house untuk running bisnis awal. Jadi hire sebagai admin kalian di sosial media dan bikin marketing yang interaktif, bikin konten interaktif, contohnya bikin Q&A kayak gini nih, kayak aku. Terus bikin video misalnya kalian lagi di dapur seperti apa, cara pembuatannya kayak gimana, udah gitu ditanya ke viewers atau followers, kalian lebih suka chiffon atau donat gitu. Nah, chiffon sama donat ini tuh dua-duanya produk kalian, tapi kalian kan pengen tahu nih kira-kira follower kita lebih suka yang mana. Ketika kalian tahu ratingnya lebih banyak yang chiffon, kalian bisa bikin chiffon ini jauh lebih variatif daripada menu donat kalian. Itu akan lebih efektif karena possibilities orang belinya lebih tinggi. Itu sesuai dengan karakter follower kalian. Contohnya kayak gitu, admin kayak gitu, kita harus punya budget marketing. Saran aku tuh sebelum masuk ke marketing sebenarnya kita tahu target sales kita berapa. Contohnya misalnya aku pengen targetnya 30 juta per bulan. Jadi aku harus
at least punya 10-15% lah. Berarti 3 juta sampai 4 juta setengah untuk biaya marketing, misalnya endorse, ngasih-ngasih ke orang, tetangga, misalnya dari hal yang simple ya, atau ke influencer. Nah itu budget marketing kalian harus ada gitu. Seperti itu, bahkan awal-awal tuh harus lebih besar sih. Mungkin kalau targetnya 30 juta kelihatannya budget marketingnya jadi kecil ya. Cuman misalnya kalian punya lebih besar, contoh 100 juta per bulan, berarti kan 10 juta at least sampai 15 juta kayak gitu. Nah itu bukan di-cap, tapi kalian marketingin lagi supaya omset kalian jauh lebih besar, seperti itu. Terus apa lagi ya, collaboration sekarang lagi musim banget, jadi jangan skip collaboration, jangan melihat satu brand dengan brand yang lain itu sebagai rival, tapi kita bisa collab loh. Contohnya kemarin produk aku tuh Herbs, dia kolaborasi dengan Wheat and Water, jadi suatu brand yang menjual produk pasta, dan kemarin bikin hampers, jadi kita collab. Kenapa enggak, garamnya dari Herbs, pastanya dari Wheat and Water, jadi kita bisa bikin satu hampers yang menarik dan ya win-win solution. Hampersnya lebih bagus, lebih menarik, dan brand kita ke-expose di masing-masing account kayak gitu. Itu sih, collaboration penting. Terus tadi marketing tuh punya budget marketing 10-15%. Kalau punya lebih baik, terutama untuk awal bisnis, jadi harus injek lebih. Lalu punya mimin sosial media yang punya hati di situ, nggak cuman posting tapi nggak ngebalesin customer, nggak bikin konten yang interaktif. Jadi yang penting pokoknya kita harus punya mimin yang interaktif. Nah itu 3 hal yang bisa kalian kerjain untuk marketing bisnis kalian. Oke, I guess that's it for today. Kita mau lanjut ke toko roti namanya Aroma Bakery. Aku mau mampir ke sana, lihat-lihat juga supaya kalian tahu juga bakerynya seperti apa. Oke, let's go. Ya guys, sayang banget Aroma Bakery-nya ternyata tutup, jadi kita nggak bisa mampir ke sana. But guys, kayaknya sekarang saatnya gue pulang, lanjutin beberapa kerjaan. Udah cukup jalan-jalannya, udah cukup lama. Thank you buat kalian yang udah nonton vlog ini, vlog pertama sambil jalan-jalan bareng Cinnamon. Thank you yang udah ngasih pertanyaan juga. Terus kalian boleh kasih ide nanti next video, misalnya kita jalan-jalan pakai mobil ini, ngobrol sama siapa, kalian tulis di bawah, udah gitu. Jangan lupa like, share, terus subscribe juga. Dan gue Anas Adijaya, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Kita sambil nyalain lagu-lagu 90s kali ya, sesuai dengan mobilnya. Kita cari. When I call up to say I'm in town, I get a notion that we both walk the same ground. Been traveling all over, searching far and away for a sign to lead me straight. We walk together